Tidak boleh bangga. Justru itu satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya. Oke teman-teman, ini ada lagi nih pengganti si aktivis kampung. Berani-beraninya orang ini nyinyirin Kang Deddy Mulyadi dan mengatakan Kang Deddy itu genit dan bodoh katanya. Nah, hal ini disebabkan karena di beberapa video yang beredar Kang Deddy dinarasikan memarahi ke Kadishub Bogor beberapa waktu lalu terkait dengan informasi pemotongan insentif sopir angkot yang diberikan oleh Kang Deddy beberapa waktu lalu menjelang Lebaran. Padahal dalam video itu Kang Deddy tidak memarahi kan. Kang Deddy hanya menelpon mengutus Haji Mumu ke Pak Nandang itu sebagai orang dishub di Kabupaten Bogor, dan Kang Deddy mengklarifikasi, tidak memarahi. Dan akhirnya Pak Nandang di video itu menangis. Nah, menangis itu bukan dalam arti dimarahi oleh Kang Deddy. Menangis itu karena dia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Kang Emen tersebut. Kang Emen sopir yang diwawancari oleh Kang Deddy itu. Nah, kemudian rekannya ada juga yang menangis. Nah, ketika ditanya oleh Pak Haji Mumunya itu kan, kenapa Bapak menangis? Karena dia merasa selama ini baru kali ini ada seorang pimpinan selevel gubernur begitu perhatian terhadap bawahannya. Dan mereka merasa terharu. Bahkan Pak Nandang ini dalam teleponnya mengucapkan takbir Allahu Akbar. Saking terharunya karena dia diundang bersama jajarannya sebanyak 350 personil di Subogor, diundang makan malam ke rumah dinas Pakuan, rumah dinas Kang Deddy Mulyadi. Dalam hal ini bentuk apresiasi Kang Deddy terhadap kinerja bawahannya. Ketika nanti terbukti bahwa Dishub Jabar itu tidak melakukan pungutan sebesar 200.000 seperti apa yang dituduhkan oleh beberapa media selama ini. Nah, tapi dengan mudahnya si politisi dari PKS ini, yang belakangan kita ketahui bahwa ini juga pernah mencalonkan jadi gubernur Sultra namun gagal, dan juga dia merupakan mantan ketua DPD RI, dengan mudahnya memberikan narasi menyebutkan bahwa Kang Deddy adalah seorang pimpinan bodoh ketika memarahi bawahannya di hadapan publik. Namun kita sebagai masyarakat, terlepas dari itu dimarahi atau tidak, yang jelas Kang Deddy sudah melakukan transparansi dalam hal apapun. Itu yang disebut transparansi yang hakiki. Jadi bukan hanya yang baik-baiknya saja yang diekspos ke masyarakat, bukan hanya laporan yang bagus-bagusnya saja yang disuguhkan kepada warga. Justru Kang Deddy ingin memberikan dua sisi yang seimbang antara yang baik dan yang buruk sekalipun, supaya masyarakat tahu, dan itulah hakikinya transparansi. Nah, oke, kita simak ini celotehan si calon gubernur gagal ini ya. Miliknya Pak Deddy Mulyadi di dalam memanfaatkan jabatannya sampai orang-orang dipermalukan. Begini, pelayan publik yang melakukan pelanggaran aturan, diduga melakukan pelanggaran aturan, tegur dulu secara lisan, tegur secara tertulis, panggil dia berkomunikasi langsung dengan atasannya, minta atasannya untuk berkomunikasi langsung. Dan atasannya itu bukan gubernur Jawa Barat, atasannya adalah Bupati Bogor. Sampaikan kenapa, minta penjelasan dari bersangkutan, sehingga tidak divonis duluan, tetapi ada proses klarifikasi. Nah, ketika terbukti atau membangkang, nah baru kemudian ada sanksi yang diberikan pada bersangkutan. Itu poin penting bagi pejabat pelayanan publik dalam berkomunikasi, dalam memperlakukan aparat pelayanan publik itu sendiri. Berikutnya, ini soal etika Pak Deddy Mulyadi maupun para pejabat yang lain. Jangan pernah bangga dengan memarahi orang di tengah umum, apalagi melalui media sosial seperti sekarang ini. Tidak boleh bangga. Justru itu satu kelemahan utama sebagai pimpinan. Figur pimpinan lemah di situ karena menunjukkan kebodohannya, ketidakberetikanya dalam memberikan berkomunikasi dengan aparatnya oleh masyarakat. Orang itu kalau dia bersalah atau diduga bersalah, panggil dulu, ajak berkomunikasi. Jadi jangan langsung ditegur, dimaki-maki di depan publik. Itu bukan pemimpin yang baik kalau seperti itu. Jadi di tengah kepopuleran dan kekreatifan Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat, yang perlu diatensi secara khusus, diberikan masukan secara khusus, dinasihati secara khusus adalah soal etika dalam berkomunikasi dengan publik. Gitu ya. Jangan sampai juga ini cari sensasi terus gubernur ini. Orang ini cari sensasi terus.
bukan simpati dari masyarakat yang akan diperoleh, tetapi justru Nah, kebencian. nggak tahu si politisi ini nggak tamat nonton videonya atau memang hatinya yang diliputi oleh rasa dengki terhadap Kang Deddy sehingga statementnya sangatlah nyinyir terhadap eksistensi Kang Deddy ya. Oke, silahkan.